Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa menegakkan fair play dan sportivitas. Qatar dan Arab Saudi dipastikan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menyatakan PSSI menghargai keputusan penunjukan tuan rumah yang telah ditetapkan. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah mempersiapkan timnas sebaik mungkin untuk menghadapi putaran keempat tersebut. Erick juga menyampaikan harapannya agar seluruh pertandingan di babak grup ini bisa berlangsung secara adil. Fokus utama kami sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kami juga berharap seluruh pertandingan di playoff group stage ini dapat berlangsung secara fair dan menjunjung tinggi sportivitas, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Analis sepak bola, Kesit Budi Handoyo menyebut skuad Garuda masih mampu melayani kekuatan negara-negara Timur Tengah di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dia khawatir permasalahan non-teknis bisa mengganggu penampilan Jai Itzes dan kawan-kawan di pertandingan nanti. Menurutnya, Oman dan Arab Saudi bisa saja memanfaatkan posisinya sebagai tuan rumah untuk keuntungan mereka. Terutama dengan persoalan-persoalan non-teknis yang bisa saja karena Qatar atau Saudi Arabia menjadi tuan rumah, ya ada keuntungan lah yang bakal mereka miliki. Misalnya bagaimana kemudian dalam menentukan wasit, atau bagaimana kemudian mereka mencoba memanfaatkan situasi-situasi di lapangan pada saat Indonesia bertemu dengan mereka dalam pertandingan nanti. Gitu. Jadi ini yang menurut saya harus diwaspadai oleh Indonesia. Tapi kalau soal kekuatan, saya kira pada saat ini kekuatan Indonesia dengan negara-negara yang ada di grup 4 yang akan bersaing lagi, itu menurut saya sama. AFC resmi menunjuk Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu disampaikan AFC melalui rilis resmi pada Jumat kemarin. Pertandingan akan berlangsung pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Masing-masing tim bermain 2 kali. Ada 6 tim yang melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Uni Emirat Arab dan Qatar mewakili grup A yang melaju ke putaran 4. Dari grup B ada Irak dan Oman, sementara dari grup C, Arab Saudi dan Indonesia yang akan bertarung di putaran 4. Mereka akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Drawing putaran 4 dijadwalkan berlangsung 17 Juli 2025. Tim-tim yang finish sebagai juara grup akan otomatis mengantongi tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 runner-up grup akan kembali bertanding di putaran 5. Perjalanan Timnas Indonesia mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah selesai. Dari 10 laga, skuad Garuda mengemas 12 poin dan finish peringkat 4 klasemen grup C. Timnas dipastikan lolos ke putaran 4 setelah mengalahkan Tiongkok dengan skor 1-0 melalui gol penalti oleh Romeni di menit ke-40. Setelah kemenangan itu, Presiden Prabowo Subianto mengundang Timnas Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert ke kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Usai bertemu Presiden, para pemain mendapat jam Rolex. Jam tangan tersebut diperlihatkan oleh salah satu punggawa Timnas Indonesia, Justin Hubner, dalam video singkat di akun resmi Instagramnya. Skuad Garuda berangkat ke Jepang dengan percaya diri. Mereka bertekad meraih hasil positif dalam laga itu. Namun dalam laga yang berlangsung di Stadion Suita Osaka, Timnas kalah telak 0-6. Pelatih Timnas Patrick Kluivert mengakui Jepang unggul segalanya atas Indonesia. Kluivert menyebut kekalahan ini sebagai pembelajaran. Dirinya akan fokus untuk mempersiapkan skuad Garuda jelang pertandingan putaran keempat nanti. We're very disappointed, of course. But we have to be prepared for the next, the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back post match, learn from it, and look forward to the fourth round. Who is our next opponent? Participant in the fourth round
is very strong. You have Oman, you have Palestine. You have a lot of big countries who want to go to the World Cup like us. So it will be very interesting what teams, what the countries we have in the fourth round. Jaijes dan kawan-kawan masih memiliki kesempatan mematangkan persiapan dan membenahi kekurangan pada laga internasional awal September mendatang. PSSI telah mengagendakan pertandingan uji coba menghadapi 2 tim dari Jazirah Arab, yaitu Kuwait dan Lebanon. Tim Liputan Kompas TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta tuan rumah Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Apakah memanasnya kondisi di Timur Tengah juga bisa buat lokasi dipindah? Kami akan bahas bersama analis sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Selamat sore. Bung Wesley, bisa dengar suara Cindy di studio? Oke, kami akan masih coba hubungi lagi Bung Wesley Hutagalung. Kita akan bahas soal apa saja faktor yang harus diperhatikan oleh Timnas dengan telah dipilihnya Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran Bung keempat. Wesley, boleh Bu? Bung Wesley, sudah bisa dengar suara studio? Ya, Oke. Mas Indi. Bung Wesley, ini soal faktor fair play, apa yang sebenarnya harus diwaspadai oleh Timnas dengan dipilihnya Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah? Saya itu agak bertanya-tanya ya, kenapa narasi ini dipilih oleh ketum dan diposting di sosial media seolah-olah kita sudah menyerah sebelum bertanding dan ini akan menjadi alasan. Gitu. Semua negara pasti akan menghadapi kekhawatiran seperti itu, tapi tidak perlu disampaikan ke publik lewat sosial media seolah-olah kita mencurigai. Kita bertanding aja belum. Dengan alasan apa FIFA menetapkan Qatar dan Arab Saudi? Kan dengan alasan peringkat serta paling tinggi, kita nggak bisa Bung Wesley, suaranya terputus-putus. lawan. Qatar 55, Oke, kita- Arab Saudi 58, Indonesia 123. Alasan apa untuk kita kemudian, ya halo, Oke, lanjutkan. dengan Silakan. suara saya Mas Indi? Silakan Halo. Bung Wesley. Oke, silakan lanjutkan lagi Bung Halo. Wesley. Ya, kita sama-sama tahu kan, Hmm. ya soal peringkat kita nggak bisa lawan, peringkat untuk pemilihan tuan rumah. Dan untuk prestasi kita juga tahu, Uni Emirat Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 1938. Qatar akan jadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan 5 kali beruntun. Ini ada 2 negara yang sedang dekat sekali dengan FIFA. Jadi alasan apa lagi yang kemudian kita mau bilang ini sebuah pertarungan yang harus dijunjung tinggi fair play. Kita belum tanding. Tapi ada faktor non-teknis yang tetap harus diwaspadai. Penampilan nggak, kita Bung melawan Wesley? Jepang itu pasti semua negara sudah menghadapi situ. Cuma menurut saya tidak perlu disampaikan, narasi itu tidak perlu disampaikan oleh ketum ketika undian ini. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Secara kalau kita meragukan itu, berarti kita meragukan FIFA juga sebagai tuan rumah yang akan menentukan wasit. Itu sudah pasti akan kita hadapi. Bahrain kita dikerjain, itu sudah pasti kita hadapi. Oke, Bung Ya Wesley. kan, ingat kita dikerjain di Bahrain. Oke, satu lagi. Kalau melihat juga eskalasi di Timur Tengah, ada Iran dan juga Israel yang sedang memanas. Apakah ini memungkinkan ya? Harapannya tidak sampai Oktober, tapi kemungkinan terburuk apakah lokasi bisa dipindah kalau seperti ini terus? Itu doa kita ya, Mbak Cindy, karena ketenangan pergelaran pertandingan itu wajib. Kalau memang Iran terlalu dekat nanti dengan situasinya dianggap tidak kondusif, ya kan Indonesia sebenarnya mengajukan diri juga sebagai tuan rumah. Ya harapan kita sebenarnya tidak ingin ada perang berkelanjutan, tidak ingin ada masalah yang memanas terus di negara orang lain, tapi kita juga ingin bertanding dengan ketenangan, dengan situasi yang aman, damai, tidak ada ancaman, tidak ada kekhawatiran. Kalau itu terjadi, saya harap tanggal 17 Juli itu sudah akan ada keputusan ketika undian dilakukan. Kalau situasi memanas, semoga FIFA, AFC memikirkan ulang siapa tuan rumahnya setelah mereka memutuskan Arab Saudi dan Qatar. Oke. Bung Wesley Hutagalung, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Kompas Petang. Sehat selalu Bung Wesley. Terima kasih.
Kami akan kembali dengan informasi warga negara Australia tertangkap tangan menyimpan narkoba jenis kokain saat operasi hunting sistem pelanggaran lalu lintas di Badung, Bali.